Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan di mana letak kedudukan asesmen nasional dalam akreditasi, saya perlu jelaskan lagi bahwa BAN SM mengembangkan sebuah sistem yang dapat memantau kinerja sekolah madrasah dari waktu ke waktu itu yang namanya dashboard monitoring ya. Nah, di sini konsepnya adalah bahwa dengan adanya dashboard ini BAN SM bisa melakukan pemantauan perkembangan sekolah madrasah setelah terakreditasi secara terus-menerus. Jadi sekolah madrasah Bapak Ibu yang sudah terakreditasi, maka dengan dashboard ini akan dilakukan pemantauan terus-menerus. Kemudian dari hasil pemantauan ini tentu akan bisa menampilkan berbagai indikator kinerja sekolah madrasah Bapak Ibu setiap tahun. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa dengan adanya konsep dashboard ini, indikator kinerja yang dimaksud adalah merupakan hasil asesmen nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, dan sumber data lainnya. Sumber data dashboard ini tidak hanya asesmen nasional saja, tapi juga ada sumber data lainnya. Nah, sumber data lainnya apa saja? Nanti kita simak di sini Bapak Ibu. Nah, ini di mana letak hubungan antara AN dan akreditasi dalam sistem dashboard BAN SM. Nah, ini adalah sistemnya Bapak Ibu sekalian, bahwa input dari dashboard ini tentu tadi asesmen nasional AN ya Bapak Ibu, yang ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, kemudian juga ada Dapodik ya, data pokok pendidikan, ini tentu milik Kemendikbudristek ya kalau saat ini. Kemudian emis simpatika ini adalah milik Kementerian Agama. Jadi, emis ini adalah Education Management Information System ya, ini Kemenak yang punya. Jadi, datanya kalau dari Dapodik berarti SD, SMP, SMA, SMK itu Dapodik ya, sumbernya Dapodik. Kemudian kalau emis data simpatika tentu MI, MTS, MA atau MAMK ya. Nah, kalau ada SLB berarti termasuk ya, namanya Dapodik, emis simpatika ini. Kemudian juga ada data GTK. Nah, ini semua adalah merupakan inputnya ya Bapak, dan input dari dashboard ini. Nah, tentu ini semua diproses menghasilkan namanya rapor ya. Output dashboard ini adalah rapornya nanti, rapor sekolah madrasah Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya Bapak Ibu sekalian rapornya setelah akreditasi itu tiap tahun pertama, tahun kedua, ketiga sampai kelima ini seperti apa hasilnya. Nah, peluang untuk peringkatnya itu apa, A, B atau C atau tidak terakreditasi. Nah, rapor ini nanti tentu ada outputnya dari sistem dashboard ini, mana sekolah yang akan menjadi sasaran akreditasi, mana yang mendapat perpanjangan sertifikat. Jadi ini implikasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Penjelasan sekolah yang tidak terakreditasi, sekolah yang mendapat perpanjangan atau sasaran itu juga dijelaskan di dalam Kemendikbudristek nomor 209P 2021. Nah, ini juga sudah saya jelaskan dalam video ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa pembahasan yang saya sampaikan ini adalah asesmen nasional itu adalah sebagian data. Nah, sebagian data yang akan masuk dalam sistem dashboard BAN SM. Jadi tidak hanya satu-satunya data, tapi masih ada data lain yang akan diproses sehingga nanti apa sekolah madrasah Bapak itu menjadi sasaran atau diperpanjang otomatis. Itu tergantung bagaimana input, apa dari asesmen nasional, apa dari Dapodik, emis simpatika, data GTK, ini semua diproses. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.